Pentaskan Sangyang Jaran untuk menetralkan bumi. Om Swastiastu. Kali ini kita akan mengajak Anda menyaksikan pertunjukan tarian sakral ini, yaitu tarian Sangyang Jaran. Pementasan tarian Sangyang Jaran tujuannya adalah untuk menetralkan bumi. Tari Sangyang Jaran salah satu tarian sakral yang dipentaskan saat puja wali di Pura Puseh atau Pura Kayangan Jagat. Tarian ini dinilai memiliki makna spiritualitas dan religiositas tinggi dan merupakan warisan leluhur Bali. Pementasan yang bertepatan dengan Buddha Umanis Medangsia itu dilaksanakan melalui serangkaian upacara yang kompleks. Terlebih tarian ini termasuk tari wali. Sangyang Jaran diturunkan atau napak pertiwi untuk menetralkan bumi yang sedang mengalami ketidakseimbangan. Ritual diawali dengan persembahyangan bersama yang dipimpin pemangku pemucuk Pura Puseh setempat. Selanjutnya, Seka Kidung duduk bersila tepat depan bangunan Palinggi Pengaruman dan disiapkan pengasepan di atas sebuah dulang. Para penglingsir di sana kemudian memolesi tubuh penari dengan tampak darah yang telah. Ketika bara api sudah dirasa siap, Seka Gending yang terdiri dari teruna-teruni ini mulai melantunkan nyanyian pemanggil roh Sangyang Jaran. Sangyang Jaran baru akan beraksi ketika kidung sudah dimulai. Semakin lama tempo dan irama, tarian semakin kencang. Sang pemundut penari mulai kehilangan kesadaran dengan mengepak-ngepakkan badannya, layaknya jaran atau kuda. Semakin lama, tubuh penari semakin kehilangan kontrol untuk menuju ke api. Puncaknya, sang penari akan melompati dan menginjak-injak bara api yang telah disediakan. Bahkan, beberapa di antaranya berjalan di atas bara api yang telah berserakan di tanah. Mereka seperti tidak merasakan panas, apalagi luka bakar. Tarian ini rutin dipentaskan tiap 6 bulan sekali. Sangyang Jaran seolah menjadi momentum dan harapan baru bagi masyarakat Bali di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang. Dengan pementasan tarian ini, diharapkan Bali ke depan bisa lebih maju, makmur, dan terlepas dari berbagai petaka. Perubahan musim yang ekstrim, di mana penyakit dan wabah akan menyelimuti bumi. Untuk mencegah penyebaran penyakit inilah, Sangyang Jaran diturunkan, atau napak pertiwi untuk menetralisir bumi yang sedang mengalami ketidakseimbangan. Merujuk sumber lontar di Desa Pakraman Jungut Batu, Pulau Lembongan, tari Sangyang Jaran telah ada sejak tahun 1894 Masehi. Kala itu, Kepulauan Nusa Penida, termasuk Pulau Lembongan, dikenal sebagai lokasi untuk menampung orang-orang terbuang dari kerajaan di Bali. Dikisahkan, Ida Pedanda Gede Punia yang berasal dari Kabupaten Bangli tidak diharapkan berada di tanah kelahirannya tersebut. Raja Bangli membuang Ida Pedanda Gede Punia ke Pulau Nusa Penida. Setiba di Nusa Penida, Ida Pedanda Gede Punia ini ternyata tidak diterima di Pulau Nusa Gede Penida. Ia lalu berlayar hingga ke Pulau Lembongan, ujar Ketua Penari Sangyang Jaran Desa Jungut Batu, Guru Mirah Maharani. Pedanda Punia kembangkan kesenian tari Sangyang Jaran. Pada saat itu, Jero Mekel di Desa Lembongan, Kesatu Komang Jungut, menerima baik kehadiran orang suci asal Bangli tersebut. Lambat laun, Ida Pedanda Gede Punia diterima dan menjadi panutan masyarakat setempat. Pedanda Punia lalu mengembangkan kesenian sakral tari Sangyang Jaran ini di Nusa Lembongan. Tariannya semakin berkembang setelah Ikomang Jungut menghadap ke Kerajaan Kelungkung untuk membentuk Desa Jungut Batu. Tarian ini sebenarnya berasal dari Bangli dan dikembangkan di Nusa Lembongan oleh Ida Pedanda Gede Punia, jelas Guru Mirah. Mereka menari mengikuti alunan kidung. Tari Sangyang Jaran di Nusa Lembongan agak berbeda dari tarian serupa di wilayah lain Pulau Bali. Tidak menggunakan gamelan yang dinamis seperti tari Bali pada umumnya. Penari pun menari diiringi
oleh kidung. Semakin cepat kidung dialunkan, semakin cepat pula gerakan para penari. Para penari ini menunggangi properti menyerupai kuda, lengkap dengan lonceng di kaki mereka. Para penari biasanya menari dengan mata terpejam. Seperti orang kesurupan, mereka menari sembari menginjak serabut kelapa yang dibakar. Meskipun tidak mengenakan alas kaki, para penari tampak tidak merasakan panas. Mereka terus menginjak dan menendang bara api, sembari mengikuti alunan. Kidung ditarikan sebagai sesangi atau wujud syukur. Tari Sangyang Jaran pada umumnya dipertunjukkan di balai banjar atau tempat-tempat umum lainnya. Biasanya dipertunjukkan sebagai bentuk sesangi atau wujud syukur atas harapan yang terkabulkan. Misalnya sembuh dari sakit parah atau berharap dikaruniai anak. Hanya tersisa 2 kelompok saja yang melestarikan Tari Sangyang Jaran. Yang melestarikan Tari Sangyang Jaran di Pakraman Jungut Batu, yaitu Sangyang Jaran Onkar Serawa dan Sangyang Kedok Pangkung. Semoga saja generasi muda masih memiliki tekad untuk melestarikan kesenian yang diwariskan turun-menurun ini, dan selalu menjaga dan melestarikan warisan leluhur. Tarian yang sakral ini, bagi masyarakat setempat, tarian ini memiliki makna spirit dan religius. Pementasan Sangyang Jaran dilakukan melalui serangkaian upacara yang kompleks. Tari ini termasuk tarian wali karena memerlukan serangkaian upacara untuk mementaskannya. Masyarakat percaya, Sangyang Jaran menetralisir bumi yang sedang mengalami ketidakseimbangan. Ritual diawali dengan persembahyangan bersama yang dipimpin pemangku pemucuk di pura setempat. Mari kita ikuti terus, dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya, biar tidak ketinggalan video-video sejarah selanjutnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Sangyang Jaran, Sangyang Jaran, ikonya kanjir kori, ulat gala, ulat dubung, nangregreg indagan nantas. Dewo bagus, kenakan kayu ne mangking, iratu katoran lumo, panyake sami mamiring. Dagang gantal, masubang antara jengkal, marobangun kapi sago, menyarang, menyile serat anyar, untunya nesiu satus, ane satus, angor bibe, pawewe, ikat denyeng, ketut denyeng, manguda tunune coplos, waya coplos di pandalan, katungkul mabale Sangyang Jaran, ikonya kanjir kori, ulat gala, ulat dubung, magregreg indagang gantal.
Sekian dan terima kasih. Om Shanti 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 Om.